Jadi saya menggeluti tentang budidaya porang ini mulai tahun 1983. Jadi ya memang cukup lama. Jadi mungkin para sahabat-sahabat kita atau para petani porang yang ada di Indonesia, jangan khawatir bahwa porang ini mesti tetap laku. Jadi harga walaupun ada pasang surutnya ini termasuk sudah untung sekali. Sekarang harga di Klangon khususnya ini ya sudah 7.000, jadi termasuk sudah tinggi lah bagi masyarakat penanam porang. Jadi hasilnya cukup bagus. Dan untuk masyarakat ini menanam porang adalah di lahan hutan di bawah tegaan jati, mauni, sono dan lain-lainnya. Jadi cukup ini tidak mengganggu tanaman pokoknya bertani, tapi bahkan menambah penghasilan untuk masyarakat di sekitar hutan. Jadi sangat bagus sekali untuk dari bertani membantu masyarakat untuk memberi pinjaman lahan, bukan pinjaman, memberi yaitu lahan untuk digarap bisa ditanami porang. Jadi untuk para petani pemula maupun yang sudah mulai menanam, ini yang penting tanah perlu digemburkan. Tanah perlu digemburkan. Dan nanti harus kita bikin lubangan-lubangan yang agak lebar, jangan terlalu kecil. Nah itu perlu ada kompos. Supaya apa? Nanti untuk perkembangan umbi lebih cepat besar. Syukur lagi nanti kalau kurang baik lagi bisa ditambah NPK bisa. Itu untuk mempercepat kebesaran umbi, untuk kesuburan. Jadi untuk petani-petani porang, janganlah khawatir bahwa porang ini tidak laku, tidak. Masalahnya untuk kepentingan dunia, ini para eksportir yang datang ke tempat saya ini juga terus masih ada terus. Walaupun harga agak turun dibandingkan yang harga kemarin-kemarin, ini harga sekarang tinggal 4.000, bukan 4.000, 47.000 per kilogram kering. Ini termasuk dibanding dengan kemarin agak turun. Umbi juga begitu. Umbi yang kemarin sampai 13.000 sekarang hanya 7.000. Tapi untuk petani tidak merasa rugi. Petani masih untung sekali. Masalah. Dan untuk panennya porang, petani di daerah bimbingan saya ini kita panen harus sudah derman atau ripah. Bahasa Jawanya ripah, lalu derman. Nah ini sudah berarti porang itu sudah tua betul. Nah ini akan menghasilkan nanti untuk randemen itu lebih baik daripada dipanen yang masih daunnya subur. Nah di sini pada umumnya panen mesti mulai bulan 6 sampai nanti bulan 8. Nah di sini juga pengembangan porang ini sudah cukup luas, sudah ada 2.000 hektar. Jadi cukup banyak di daerah sini. Nah ini cuma panennya ini juga masih nunggu harga, tapi ya sebagian saja. Tapi sebagian besar sudah mulai dipanen dengan harga 7.000 dari petani. Untuk selanjutnya, untuk pengembangan porang di daerah-daerah lain, ini juga perlu kita sampaikan pada masyarakat di sekitar Kabupaten Madiun untuk memperluas tanaman porang yang ada di sekitar desanya masing-masing, termasuk di hutan, atau utamanya di bawah tegaan tanaman berhutani. Tadi sudah sampaikan sama Bapak Profesor tadi bahwa tanaman porang di bawah di lahan terbuka ini
sebetulnya kurang bagus. Karena apa? Kalau pengalaman saya, karena di lahan terbuka ini tetap umurnya tidak bisa panjang. Masalahnya porang tanaman ini batangnya batang lunak, tidak tahan panas, maka perlu di bawah tegaan. Terus selanjutnya perlu pemeliharaan setiap tahun, perlu pembersihan, perawatan, dan seterusnya. Dan ini tidak perlu pemeliharaan yang begitu ekstra, tidak. Cukup pemeliharaan cukup 3 kali. Jadi untuk pembersihan pertama, terus kedua, ketiga mau panen. Ini sudah cukup. Masalahnya apa? Kita menanam di bawah tegaan hutan, tanaman jati atau sono. Ini kalau terlalu kita bersihkan, ini nanti akan timbul itu erosi yang sangat besar. Kita sendiri juga hidupnya di bawah gunung, jadi ini cukup pembersihan cukup 3 kali, saya kira sudah cukup dan bisa menghasilkan. Untuk selanjutnya panen porang ini bisa dipanen sampai 2 musim. 2 musim. Sudah termasuk besar, bisa sampai 3 kilo, 4 kilo, itu 2 musim. Kalau 1 musim pada umumnya masih agak kecil. Jadi ya bila mana diproses ini agak sulit lah. Makanya dipanen 2 tahun bahkan sampai 3 tahun. Maka para petani porang, baik pemula maupun yang sudah mulai mau panen, ini perlu diperhatikan bahwa pemeliharaan utama. Jangan sampai nanti kecewa di belakang. Jadi betul-betul nanam porang ini akan menghasilkan sangat luar biasa. Dan di sini juga didukung oleh Danakur. Daripada pinjam-pinjam ke Tengkolak, lebih baik pinjam ke Danakur. Nah, ini juga mempermudah, yaitu petani juga meringankan petani dengan bunga yang sangat ringan. Kalau tidak salah itu 6%. Dan itu aja mama tidak bisa melunasi dalam 1 tahun, itu mungkin masih bisa dinego, bisa ditambah. Nah, paling tidak petani sudah diberi modal ini ya 50 juta per orang. Itu termasuk yang petani-petani biasa. Dan itu aja tanpa anggunan, anggunannya hanya tanaman porang di bawah tegaan hutan, tegaan bertani. Jadi makanya tidak khawatir bahwa masyarakat ini sudah dibantu sekali oleh pemerintah daerah lewat KUR dari BRI maupun BNI. Ini sangat membantu sekali. Dan selanjutnya tentang porang, ini karena kebutuhan ini sangat banyak sekali. Kita tidak usah khawatir masalah menanam porang. Yang penting kita semangat menanam porang, bahkan akan menambah penghasilan lebih tinggi dibandingkan tanaman umbi-umbian yang lain, dibanding ketela, dibanding mungkin jagung, itu lebih bagus nanam porang. Ini sangat menambah penghasilan masyarakat di sekitar hutan.
dan tidak perlu tanah yang bagus sekali enggak. Walaupun tanah berbatu juga bisa. Apalagi yang tanah tidak berbatu, itu sangat-sangat bisa. Dan yang kedua, tidak perlu tanaman porang ini membuat irigasi. Cukup tanaman porang ini adalah tanaman cukup diairi dengan air hujan. Jadi alami, pakai air hujan sudah cukup. Makanya kalau menanam porang, kalau bisa diawali mendekati bulan 10. Jangan sampai nanti masih bulannya belum waktunya dekat hujan, kita menanam, nah ini bisa juga nanti bisa kering. Makanya untuk pemula, jangan lupa menanam porang akan lebih sukses untuk penghasilan masyarakat di sekitar hutan maupun di sekitar desa kita. Saya kira itu, bila mana ada kurang lebihnya kita menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.